Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan, yang rajin mendengarkan program Renungan Pagi dari GPD Sekina. Pada pagi hari ini, saya ingin membawa renungan tentang mendengarkan, atau lebih tepatnya mendengar. Hari-hari ini, mendengar itu menjadi sangat penting buat kita. Mendengar berita, mendengar kabar dari saudara, mendengarkan perintah dari pemerintah. Kalau kita tidak bisa mendengar, nah itu akan menjadi halangan buat hidup kita. Karena apa? Karena saat-saat ini kita mengurangi interaksi satu dengan yang lain, jarang bertemu tatap muka secara visual, paling banter melalui alat atau device handphone dengan video call. Nah, saat itu mendengar adalah kunci utama agar komunikasi itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kita akan baca ayatnya dalam Amsal 22 bagian ayat 17 bagian A atau bagian pertama saja. Amsal 22 ayat 17. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Nah, sekali lagi, mendengar. Hari-hari ini saya bekerja melalui di rumah dan membuat online class. Saat online class, biasanya kita menggunakan video call dengan app Zoom atau Microsoft Teams. Nah, saat kita mengajar, di depan kita hanya ada mic dan device, komputer dan kamera. Di situ tidak ada murid-murid. Saya mengajar dengan mengandai-andai bahwa depan saya ada murid-murid. Tetapi apa yang terjadi? Sering saat saya ngajar, banyak pertanyaan yang diberikan pada saya tentang apa yang sudah saya katakan. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Sampai saya sendiri berpikir, aduh, ini murid-murid saya di rumah mendengarkan atau tidak? Nah, itu adalah suatu hal yang kecil dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang yang kita sering juga saat kita mendengarkan renungan pagi ini, kita mendengarkan. Secara fisik kita dengar, cuman kita tidak tahu apa yang dikatakannya. Dalam bahasa Inggris itu sering disebut hearing but not listening. Mendengar tetapi tidak memperhatikan. Apa yang terjadi jika kita mendengar tetapi tidak memperhatikan? Kita tidak mengetahui konteks apa yang dibicarakan. Kita tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh pembicara itu. Nah, itu adalah suatu missing link. Lebih lagi di dalam Matius 5, di dalam firman Tuhan yang ditulis dalam Matius 5 mulai ayat 21 sampai 43, Tuhan Yesus berkata di situ. Sampai tiap ayat dari 21, 27, 33, 38, dan 43. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar. Nah, apa yang difirmankan kepada kamu oleh nenek moyang kamu. Contohnya, pertama, jangan membunuh. Karena siapa yang membunuh harus dihukum. Kita mendengar hukum itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata lebih lagi. Siapa yang marah atau mengatai saudaramu kafir, mengumpat, itu layak dihukum atau dibawa ke mahkamah agama. Nah, masalahnya kalau kita hanya mendengar firman Tuhan, yang bunuh harus dihukum tanpa mengerti alasan di baliknya,
tanpa mendengar dengan sungguh-sungguh apa maksud dari hukum itu, mungkin kita akan dengan mudah mengatakan, bunuh orang itu karena dia sudah membunuh, bunuh dia. Nah, tetapi kalau kita mendengar lebih jelas lagi, janganlah membunuh, tetapi lebih pada esensi dari pada sebelum membunuh orang pasti ada marah dulu. Sebelum membunuh pasti ada kebencian dulu yang ditimbulkan. Maka daripada itu Tuhan Yesus berkata, berdamailah dengan yang lain, dengan sesamamu. Itu pesan yang akan disampaikan. Bukan pada fokus membunuhnya, tetapi lebih pada berdamailah dengan yang lain. Berikutnya juga dituliskan, ayat 27, kamu mendengar, jangan berzinah. Mungkin orang-orang akan berpikir, oh berzinah itu melakukan hubungan seks di luar nikah. Tetapi Alkitab berkata, kalau kamu mengingini, melihat dengan matamu, melihat seorang wanita, dan kamu mengingini dalam hati, kamu sudah berzinah. Nah, kalau kamu mendengar, kalau kamu betul-betul mengerti esensi dari perintah Tuhan, jangan berzinah. Nah, Tuhan Yesus akan menjelaskan lebih lanjut lagi, bahwa hanya melalui hasrat kita harus sudah diselesaikan dulu. Ya, jangan sampai itu dibuahi jatuh menjadi dosa. Begitu juga ayat 33, janganlah bersaksi dusta, jangan melawan orang yang jangan bersumpah palsu. Ya. Melainkan katakan ya untuk yang ya dan tidak untuk yang tidak. Ada juga berkata, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu perintah kalau kita dengar. Tetapi Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Nah, itulah kalau kita mendengar dengan sungguh-sungguh, kita akan mengerti pokok-pokok dari perintah-perintah Tuhan. Ada sebuah cerita, jika dalam sebuah ensemble musik, band di gereja kita sering mengelilingi beberapa ibadah-ibadah yang ada. Nah, ini ada sebuah band yang cukup terkenal dan dia biasa mengiringin para artis. Nah, suatu saat mereka terima suatu acara dan di situ sudah ada terpampang list beberapa penyanyi yang akan mereka iringi. Ya. Saat mereka melihat penyanyinya, ada satu nama. Wah, penyanyi ini tidak pernah mendengarkan kita. Penyanyi ini tidak pernah mendengarkan saat kita mengiringi dia. Lalu apa yang mereka berbuat? Oke, mari kita berbuat sesuatu. Makanya pemain bass berganti menjadi pemain drum, pemain keyboard berubah menjadi pemain bass, pemain gitar dia berubah menjadi pemain perkusi, dan mereka rombak semua. Apa yang terjadi saat latihan? Kacau balau, musiknya gak enak. Penyanyi ini akhirnya melihat ke pengiringnya, para pemusik itu melihat, aduh temponya kurang cepat, ini salah ini, temponya terlalu lambat. Terus pemimpin bandnya bilang, begitu ya, baiklah kita akan ubah formasinya. Coba kamu main bass, kamu main gitar. Pemimpin ini mengembalikan kepada fungsi atau pemain sesuai alatnya masing-masing. Dan kemudian latihan berlanjut, musiknya sangat bagus dan perfect. Tetapi apa yang dikatakan penyanyi itu? Musiknya masih kurang cepat, terlalu lambat. Nah, para pemain band tidak terkejut dengan hal itu. Karena memang penyanyi ini tidak mendengarkan. Seharusnya dalam sebuah band kita harus saling mendengarkan untuk mencapai suatu keharmonian. Nah, itulah renungan kita pada pagi hari ini. Pertanyaannya, apakah Anda adalah pendengar yang baik? Mari kita tanya pada diri kita, apakah kita pendengar yang baik? Untuk mengetesnya hanya coba dengan satu jalan, bertanya pada teman, pada suami, pada istri, pada kawan, bertanya tentang sesuatu hal,
lalu saudara tinggal duduk diam dan mendengarkan dia bercerita. Dan kita harus bersyukur bahwa Allah kita, Tuhan Yesus, adalah pendengar yang setia. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Marilah biar firman itu mengerjakan bagiannya di dalam hidup setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Dan menghasilkan buah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mohon, beri kami hati untuk mendengarkan Tuhan. Jadikanlah kami pendengar-pendengar yang baik bagi sesama kami. Untuk menolong, mengerti beban hidup masing-masing sesama kami Tuhan. Dan ajar kami Tuhan juga selalu mendengar perintah-perintah-Mu yang Engkau sampaikan Tuhan. Sehingga kami mampu dan kuat meneguhkan iman kami di dalam hidup saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa seluruh bangsa dan negara ini Tuhan yang menghadapi virus corona ini Tuhan. Mari Tuhan beri kami hati untuk mendengarkan selalu apa kata-kata yang peringatan-peringatan yang kami terima Tuhan. Untuk kami agar berhati-hati menjaga kehidupan kami. Jagai setiap kami Tuhan di rumah, di pekerjaan kami masing-masing, di usaha kami, di sekolah, pendidikan dan semuanya Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Kami akan masuki hari yang baru ini bersama Engkau dan Engkau akan melangkah di depan kami. Segala puji syukur dan kami panjatkan doa ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.